Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dengan saya lagi Muhammad Reza Hilmi selaku pengampu mata kuliah peraturan dan perundangan utama kesehatan. Kali ini sesi 4 atau pertemuan keempat, saya akan melanjutkan pada memang sesuai dengan yang telah dituliskan di RPS mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai ini akan kita bahas mengenai apa itu amandemen, kapan saja dan isinya apa aja yang pernah terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945. Baik, konstitusi negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang membuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Jadi memang yang tertinggi adalah konstitusi negara itu sendiri. Baik, selanjutnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Mungkin mahasiswa saya rasa sudah pernah mendapatkan ini semua, pernah dengar atau melihat atau membaca, bahkan mungkin pernah menghafalkan ini juga ya. Baik, saya ulangi di sini bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini merupakan pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi saya bilang, saya rasa mahasiswa sudah pernah dengar dan harus tahu ya mengenai ini ya. Jadi ini pembukaannya dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Baik. Kemudian daripada itu, kelanjutan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945 ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ini di Pancasila ya. Baik, selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 terisi dari pembukaan 16 bab bentuk dan kedaulatan MPR, kekuasaan pemerintah negara, Dewan Pertimbangan Agung, Kementerian Negara, pemerintahan daerah, DPR, hal keuangan, kekuasaan kehakiman, warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, kesejahteraan sosial, bendera dan bahasa, perubahan Undang-Undang Dasar ya, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan pertambahan. Baik. Ini isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, dan isinya sendiri. Baik, akan saya lanjutkan. Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan 16 bab tersebut bentuk dan kedaulatan MPR, kekuasaan pemerintahan negara, Dewan Pertimbangan Agung, Kementerian Negara,
pemerintahan daerah, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ya, hal keuangan, kekuasaan kehakiman, warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, kesejahteraan sosial, bendera dan bahasa, serta perubahan Undang-Undang Dasar. Terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan pertambahan. Baik, nah ini kita masuk ke substansi mengenai submateri pertemuan 4 ini atau sesi 4 ini mengenai amandemen. Apa itu sih amandemen? Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya ya, atau memperbaikinya ya, merubah menjadi lebih bagus gitu ya, atau lebih baik. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah. Jadi selain penambahan bisa juga pengurangan. Penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah tidak sesuai lagi ya, tidak up to date lagi ya. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada perundang-undangan sebuah negara. Amandemen konstitusional ya disebut juga ya. Jadi yang harus difahami adalah amandemen itu adalah perubahan ya. Jadi atau revisi ya bisa juga ya. Bisa berupa penambahan ya atau pengurangan. Tadi ya, itu kata kuncinya dari amandemen ya. Tentunya di sini yang nanti akan kita bahas amandemen di Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. UUD 45 lah gitu ya. Baik. Amandemen UUD 45 sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat dituntaskan dalam perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ditulis UUD 45. Perubahan 4 kali Undang-Undang Dasar itu dapat terperinci sebagai berikut. Perubahan pertama UUD 45 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal. Jadi ini catatannya, yang pertama itu tanggal 19 Oktober 1999, ini setelah reformasi ya, era reformasi ya, karena reformasi itu terjadi sendiri tahun 1998 ya. Yang diamandemen sebanyak 9 pasal. Perubahan kedua Undang-Undang UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Jadi hampir 1 tahun kemudian telah diamandemen sebanyak 25 pasal. Perubahan ketiga Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 ya, berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Baik, apabila dilihat dari segi substansi materinya secara keseluruhan, maka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam, yaitu penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan atau yang tadi saya sempat singgung bahwa ada pengurangan ya atau menghilangkan ya atau penghapusan. Berikutnya adalah menambah ketentuan atau lembaga baru ya atau penambahan tadi ya, dan memodifikasi atau modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama ya. Ini dia. Ini yang perlu diingat ya. Ini tadi ada kesalahan mungkin yang amandemen 3-nya tadi. Amandemen 3-nya mestinya terjadinya amandemen ketiganya tahun 2001 mestinya, bukan 1999 ya. Ya. Oke, di sini yang pertama adalah 19 Oktober 1999, kedua 18 Agustus tahun 2000, yang ketiga ini yang tadi salahnya 10 November 2001, yang keempat 10 Agustus 2002. Inilah yang amandemen yang pernah terjadi pada UUD 1945. Baik, terima kasih. Jadi saya harapkan kata kunci tersebut tolong difahami, dimengerti, dan dihafalkan ya. Apa itu amandemen, ya, posisinya seperti apa, ya, kapan saja pernah terjadi di Indonesia, ya.
Oh, baik, sampai sini referensinya bisa dilihat di sini. Saya sudah tulis juga di link e-learning. Jangan lupa mengerjakan tugas dan kuisnya dan tolong untuk ikut aktif dalam forum diskusi sesi pertemuan 4 ini. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.